Doa mulai. Selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya. Puasanya masih semangat? Lancar? Yang cowok sudah ada yang motong puasanya? Ridwan juga sepertinya bilang dulu. Ridwan sudah ada yang bolong nak? Sudah. Kenapa? Oh, sakit. Sakit kan di kode ya, betul ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, saya cek dulu kehadiran kalian hari ini. Sepertinya tidak masuk nomor 1. Ibnu ya. Next, bisa Dana, Dio, Ibnu Sakit, Ihsan, Nova yang Alhamdulillah ya, hari ini Sakit termasuk kita dapat semoga Ibnu sudahkah dibersihkan kelasnya? Bersih ya kelasnya. Kemudian setelah saya akan berdiri saya mau mengecek ketertiban dalam berpakaian. Berdiri. Yang belum bersihnya segera dipasang. Lengkap nih, silakan kembali. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu ingin bertanya kepada kalian, ingin menanyakan perasaan kalian hari ini. Nah, memang ada banyak perasaan ya, ada marah, senang, suka, duka, malu dan sebagainya. Tapi aku ingin berfokus pada satu. Saya ingin meminta kalian untuk menuliskan, mengungkapkan 3 rasa syukur kalian hari ini, mulai bangun tidur sampai di sekolah kita. Nah, silakan dituliskan di kertas sticky note. Saya pengen masing-masing kelompok satu gitu ya, mengungkapkan rasa syukurnya hari ini. Siapa hari ini? Ya. Syukur karena hari ini masih bisa beraktivitas seperti biasanya, puasa lancar, masih bisa melihat. Masih bisa melihat. Puasa lancar, bisa melihat. Oke, kalau Anda? Saya sangat bersyukur diberikan kesehatan. Saya sangat senang masih bisa sahur dengan keluarga. Iya, masih bisa sahur dengan keluarga, bahagia, semangat. Oke, sekarang Dio. Alhamdulillah masih bernapas, masih bisa menaikkan ibadah puasa dan masih bisa datang ke sekolah. Masih tidak ada bagus. Tulis. Bersyukur karena masih bisa hidup di dunia, dan saya bersyukur karena masih bisa ikut puasa.
masih bisa hidup di dunia dan masih bisa berpuasa. Ya. Nah, kira-kira untuk sehari kalian pernah nggak berpikir seperti ini? Bersyukur sejak bangun pagi, alhamdulillah masih bisa bangun. Alhamdulillah masih bisa sahur sama keluarga. Syukur-syukur lagi menunya sangat cocok nikmat itu ya, sehat, kemudian bahagia, itu yang paling penting, bahagia. Nah, jadi kenapa ibu memilih rasa yang bahagia, senang, bersyukur? Semoga ada banyak roda emosi kucing ya, ada percaya, ada kagum, ada teror, ada duka, ada pengizin. Saya pengen hari ini kamu berpikir positif. Saya pengen hari ini kamu selalu diwarnai dengan pikiran-pikiran yang positif, pikiran-pikiran yang baik, sehingga ketika belajar, apa yang menjadi tujuan pembelajaran bisa kamu capai. Terima kasih untuk yang sudah mengungkapkan apa seperti hari ini, dan yang lainnya semuanya silakan dipasang di ini masing-masing ya. Silakan ditambah di sini untuk ungkapan seperti kalian. Mana ini? Ya. Baik anak-anak, jadi karena suasananya sudah positif, maka kita bisa memulai pembelajaran hari ini. Bisa disuarakan ya kebutuhannya ya. Jadi interaksi antara komponen dan ekosistem. Masih ingatkah komponen apa saja yang ada di dalam ekosistem? Ya. Biotik dan abiotik. Biotik dan abiotik sama itu ya. Jadi ada dua komponen dalam ekosistem, yaitu komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik contohnya apa? Ya, segala sesuatu yang hidup ya makhluk. Kalau yang abiotik, contohnya batu, tanah, angin yang udara, banyak sekali. Itu semua adalah komponen biotik dan abiotik. Nah, kira-kira apa yang kaitannya komponen biotik dan abiotik ini untuk kelestarian lingkungan ekosistem kita? Kaitannya apa? Menurut kalian? Angkat tangan, Pak Zaki. Saling melengkapi satu sama lain lagi. Kaitan antara komponen biotik dan abiotik untuk ekosistem kita. Saling melengkapi, oke, yang lain. Kira-kira komponen biotik sama abiotik itu ngapain di ekosistem itu? Saling membutuhkan. Jadi penting nggak kita tuh menjaga kelestariannya? Penting. Nah ini ya. Jadi komponen biotik dan abiotik ini merupakan komponen dalam sebuah lingkungan. Nah ini ya. Kemudian di sini di mana komponen abiotik dan biotik ini saling berinteraksi. Kalau nggak berinteraksi, bisa nggak alam ini masih utuh seperti ini? Kita nggak berinteraksi. Tidak. Sama seperti kita kalau kita nggak berinteraksi dengan orang lain, bisa nggak hidup sendiri? Saklawasi orang butuh soko-soko. Harus ada interaksi. Nah, kalau yang abiotik kan jelas ya, air, cahaya, udara kan jelas ada. Oke. Nah, kalau komponen biotik ini kalau tidak kita lestarikan, kira-kira masih ada atau akan punah kira-kira? Berarti gimana caranya komponen biotik itu biar terus dilangsungkan hidup? Caranya bagaimana komponen biotik ini agar bisa terus bertahan, makhluk hidup agar bisa bertahan, bagaimana? Berkembang biak. Berkembang biak. Oh, oke. Yang dengan berkembang biak ini seperti apa saya juga Pak ya? Gimana? Kira-kira apa? Mengalami
keseimbangan ekosistem karena di dalamnya ada interaksi yang terus-menerus dilakukan antara komponen biotik dan abiotik. Dan ini akan berpengaruh pada kesejahteraan makhluk hidup dan lingkungannya termasuk kita. Kalau komponen biotik dan abiotik nggak kita jaga interaksinya, kita bisa nggak hidup di dunia ini? Bisa. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini terkait yang tadi kita sampaikan ya, menjaga kebersihan ekosistem adalah ini. Ada 10 tujuan pembelajaran. Bisa terbaca nggih? Bisa. Iya. Menjelaskan pengertian tentang rantai makanan. Masih ingat saat kita ingatkan tadi di SMP sudah ada yang materi ini ya? Iya. Kemudian lebih besar lagi jaring-jaring makanan, kemudian mengidentifikasi peran organisme dalam ekosistem kehidupan sampai nanti kamu mempresentasikan hasil diskusi dari setiap kelompok. Silakan dibaca untuk tujuan kita hari ini, pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran kita pakai model problem based learning, nanti ada masalah didiskusikan. Kemudian kita pakai metode berdiskusi juga dan tanya sehingga saya harapkan kelas ini betul aktif. Baik, selanjutnya, nah ini ya pertama, silakan semuanya mengamati gambar yang ada di depan. Gambar apakah itu? Gambar padi, tikus dan cacing. Terkait materi yang sudah kita culik di awal tadi ya, keseimbangan ekosistem, biotik dan abiotik. Coba siapa yang bisa membuat kaitan ketiga gambar itu? Saling berhubungan. Angkat tangan, karena siapa yang bilang ya? Saling berhubungan. Saling berhubungan. Mungkin ada yang mau melengkapi lagi? Berhubungannya kayak apa? Rantai makanan. Anissa? Padi dimakan Padi dimakan tikus. tikus. Tikus mati diuraikan. Tikus mati diuraikan oleh cacing. Betul ya? Apa yang dikatakan teman kalian? Jadi hubungan tiga gambar ini adalah saling membutuhkan. Jadi gambar tikus itu memang makanannya adalah padi. Kemudian ketika tikus sudah mati akan menjadi makanan dan diuraikan oleh cacing. Nah kira-kira kalau Pak Tani ini dengan keberadaan tikus ini merasa bagaimana? Baik ya. Ternyata ada dampak negatifnya ya. Di sisi lain tikus butuh makan, kenyang, tapi di sisi lain harus mengalami kerugian. Ini ada pertanyaan pemakai untuk materi tadi. Jadi semua makhluk itu bisa bertahan hidup dengan cara memakan makhluk hidup yang lain. Seperti yang gambar tadi adalah padi dimakan oleh tikus. Kemudian ketika sudah mati menjadi makanan bagi cacing dan diuraikan oleh cacing. Dalam rantai makanan terjadi transfer energi dan materi di dalam sebuah ekosistem. Lainnya sebuah rantai makanan yang sudah berikatan, maka rantai makanan itu bisa digambarkan apa? Secara memanjang satu arah itu rantai makanan. Nah terkait itu ibu punya games. Saya pengen sesuai jumlahnya ini game sederhana pastinya ya. 9 anak bisa maju ke depan. 9 maju ke depan. Ya.
Kamu ngapain? Makan siapa maksudnya? Makan ikan. Ya, itu maksudnya. Terus kamu bilang apa? Biar bisa hidup buaya makan. Tapi ini sakit bukan buaya loh ya. Iya, Iya. Kemudian, berarti yang sebelah kiri itu dikasih kalian dikasih apa itu? Tahu. Jelas, ekosistem airan baik. Kemudian, berarti lawan berarti sebagai apa itu? Iya. Gak apa-apa ya. Kemudian, hewan apa yang bisa hidup di Oke. Serigala kalau bisa hidup makan saya sebagai harimau makan serigala. kalau kuraikan Bu. Ya, berarti ketika sudah mati, diberikan oleh ya. Sudah betulkah dia bisa dilakukan teman kalian? Nanti kita analisis bareng-bareng. Oke, terima kasih untuk games yang sudah memacu ya. Tepuk tangan, tepuk tangan. Ya, kembali. Ya, game yang sederhana. Nah, anak-anak, tadi Ibu sudah memberikan gambaran tentang padi, input, dan sampai kamu sudah mampu untuk menunjukkan kaitan dari tiga gambar itu. Dan ketika Ibu kasih games, kamu juga sudah mampu untuk apa namanya menganalisis gitu ya, menentukan saya berjadi ini harus seperti apa. Berarti sudah mampu untuk membuat rantai makanan yang sederhana. Nah, dari tadi kan ada ekosistem ya. Nah, coba kamu buat pertanyaan dari apa yang sudah kita pelajari sampai ini kan. Pertanyaan apa yang muncul dalam benak kamu? Tadi kan ada beberapa organisme ya. Apakah selalu ada organisme? Apakah selalu lengkap? Apakah organisme dalam ekosistem itu selalu lengkap? Nah, berarti apa yang muncul dalam pertanyaan dalam benak? Pertanyaannya apa? Nabila sepertinya enggak? Enggak apa-apa kan? Bagaimana jika suatu Dalam dalam suatu ekosistem terdapat beberapa produsen? boleh. Jadi mungkin nggak dalam satu ekosistem itu ada banyak produsen. Oke. Nanti kita jawab dulu. Nanti kita jawab bersama-sama. Yang kedua apa lagi selain itu? Apakah selalu lengkap organisme dalam ekosistem itu? Nah, pertanyaannya bagaimana? Bagaimana Nisa atau di Salma? Ya, bagaimana jika salah satu organisme itu mengalami kepunahan atau menurun jumlahnya? Ya, dua kasus ini atau dua masalah ini akan kita bahas bersama-sama. Ini ya satu dulu ya di sini ya. Agak baik. Nah, untuk menjawab dua pertanyaan yang muncul dari pendapat tadi, kalian silahkan bergabung dengan kelompok di mana saya sudah terlebih dulu mengelompokkan sesuai dengan gaya belajar kalian. Ini ya. Silakan bergabung. Yang bergabung dari kelompoknya masing-masing, saya akan membagikan LKPD. Saya akan bergabung dengan kelompoknya masing-masing.
Baik, di situ ada beberapa pertanyaan nanti yang mengarah kepada itu. Namun sebelumnya silahkan kalian menggunakan HP kalian untuk mengakses LKPD yang sudah saya kemas dalam bentuk Google Form. Di situ akan ada berbagai sumber belajar sesuai dengan gaya belajar kalian. Silakan sudah saya kirim di grup untuk LKPD-nya, kelas, LKPD 2, dan pilih sesuai dengan gaya belajar kalian. Yang visual tapi nanti akan diarahkan ke visual ini ya kan ya. Nah jadi jangan langsung dilanjutkan tapi klik dulu linknya. Nah ini yang visual ya. Silakan di proses. Nah ada dua video yang bisa kalian lihat. Kemudian kalau yang auditori video tapi ada penjelasannya, yang kinestetik kalian akan bertemu dengan game di live worksheet. Yang auditori sudah kesini semuanya? Sudah dipelajari? Yang live worksheet, yang games sudah ada berapa 100? Gimana kan? Iya kamu masuk finish berapa kata ini? Iya, kita just ya. Ya. Nah, selanjutnya juga ada penjelasan di LKPD. Yang kinestetik sudah. Yang kinestetik semuanya sudah mengakses slide worksheet-nya. Bagus ya. Yang jadi sudah saya siapkan berbagai macam sumber belajar sesuai dengan kebutuhan kalian ya. Tadi yang visual melihat tayangan video, yang auditori mendengarkan penjelasan dari video juga. Kemudian yang kinestetik kita siapkan live worksheet untuk kalian dapat ya nanti gimana jadinya rantai makanan yang sederhana itu. Kalian back extra gitu. Nih. Sudah jelas ya untuk pemahaman materi di awal ini ya. Ya. Nah sekarang tadi kita sudah sepakat untuk membuat pertanyaan atau kita sepakati dua pertanyaan, dua kasus. Yang pertama bagaimana jika salah satu organisme itu mengalami kerusakan. Yang kedua mungkin nggak dalam satu ekosistem itu ada lebih dari satu produsen. Nah di sini sudah ada pertanyaannya terkait dengan dua kasus atau dua masalah yang akan diselesaikan. Silakan langsung ditulis di LKPD yang saya bagi. Nanti kita bertukar pendapat dengan kelompok lain. Ini ada pertanyaan lagi. Ini yang awal ya. Ya. Jadi silakan kalian berdiskusi dengan kelompoknya terkait. Ya ini sini. Nanti langsung kita tukar jawaban atau tukar pengalaman jawaban ya dengan kelompok yang lain. Langsung kita bahas
antar kelompok jawaban kalian kira-kira apakah ada yang berbeda? Siapa kelompok yang mau menjawab untuk kelompok pertama? Untuk pertanyaan pertama ya. Silakan didengarkan hasil jawaban dari kelompoknya Mbak Nabila. Apa ya? Ya, silakan boleh. Dalam ekosistem tumbuhan dan hewan berperan dalam melakukan aliran energi. Hewan berperan sebagai heterotrop, sedangkan hewan berperan sebagai autotrop. Cobalah evaluasi dari pertanyaan hewan benar atau salah. Jelaskan pendapat kalian. Salah. Heterotrop adalah organisme yang tidak dapat menghasilkan makanan sendiri, sedangkan autotrop merupakan organisme yang dapat menghasilkan makanan sendiri. Jadi pertanyaan itu salah karena terbalik. Baik, satu pertanyaan dulu. Ya. Oke, silakan. Kelompok yang lain yang mau menanggapi jawaban dari kelompoknya Nabila. Mungkin dengan kalimat komunikasi yang berbeda. Silakan. Karena bisa membaca. Iya. Berdiri biar tetap dengar dengan jelas ya. Salah. Sama yang seharusnya berperan sebagai autotrop adalah tumbuhan, dan yang berperan sebagai heterotrop adalah hewan. Karena autotrop adalah organisme yang menghasilkan makanan sendiri, sedangkan heterotrop adalah organisme yang menggunakan organik yang dihasilkan oleh organisme autotrop dan tidak dapat makanannya sendiri, yang seharusnya jadi pada hewan. Baik, karena agak panjang ya jawaban dari kelompoknya Anissa itu ya. Jadi mungkin di kelompok yang lain untuk pertanyaan nomor 1 sama ya. Sepakat? Kalau pernyataan nomor 1 adalah pernyataan yang salah. Karena heterotrop itu organisme yang bagaimana? Tidak bisa menghasilkan makanan. Kalau autotrop organisme yang bagaimana? Berarti yang berbeda sebagai heterotrop adalah kalau autotrop ya. Sekarang nomor 2 kelompok lain ganti ya, nomor 2 iya, oke, nanti sama silakan. Dalam rantai makanan, siapakah yang berperan sebagai produsen dan konsumen? Dalam rantai makanan, tumbuhan berperan sebagai produsen, sedangkan hewan berperan sebagai konsumen. Kelompok lain mungkin akan lebih menambahkan lagi. Kelompoknya Lilis, boleh silakan. Nomor 2, apakah berbeda jawabannya? Ya, silakan diungkapkan. Ya, oke, Mas membaca silakan. Produsen biasanya terdiri dari tumbuhan, sementara konsumen terdiri dari hewan, herbivora, karnivora, dan omnivora. Iya, lebih dilengkapi oleh kelompoknya Nisa. Jadi yang pertama produsen adalah tumbuhan ya. Yang kedua konsumen merupakan hewan baik herbivora, karnivora maupun omnivora. Nomor 3 yang belum menjawab. Oke ya. Nomor 3. Bagaimana pendapatmu jika salah satu komponen dalam rantai makanan hilang? Menurut kami, keseimbangan ekosistem akan terganggu. Contoh, bila konsumen tingkat 3 menghilang, maka konsumen tingkat 2 akan melonjak, sementara konsumen tingkat 4 akan kehilangan makanannya. Iya. Adakah jawaban yang berbeda? Sama? Baik, kalau tidak ada yang berbeda, langsung ke nomor 4. Kelompok ini belum ya tadi. Keempat, mungkinkah dalam ekosistem terdapat lebih dari satu rantai makanan? Jika ada, apakah kedua rantai makanan tersebut saling berhubungan? Jelaskan pendapatmu. Mungkin
mungkin rantai makanan tersebut saling berhubungan karena satu produsen tidak harus menjadi sumber makanan bagi satu jenis herbivora. Begitupun sebaliknya, satu herbivora tidak selalu memakan satu jenis produsen. Adakah jawaban yang mungkin berbeda? Nomor 4 berbeda. Oke, ini satu apa yang ngomong kakak berdiri nak? Bisa rantai makanan tersebut dapat terhubung dengan adanya predator atau pengurai yang sama. Baik ya, dua jawaban yang sangat hebat saling melengkapi. Jadi tadi akan yang nomor 3 kita bahas bagaimana jika salah satu komponen dalam rantai makanan hilang, maka tentu akan berpengaruh kepada keseimbangan ekosistem. Kemudian kali yang keempat, mungkinkah satu ekosistem terdapat lebih dari satu produsen? Sangat memungkinkan, ya, karena bisa saja sama-sama herbivora atau sama-sama karnivora gitu ya. Tapi pada ekosistem ini dia pada konsumen tingkat berapa? Pada ekosistem dia pada tingkat berapa? Jadi memang bisa berbeda-beda. Bahkan untuk produsen itu bisa menjadi sumber makanan berbagai herbivora. Itu adalah diskusi untuk pertanyaan di bagian pertama. Nah selanjutnya kembali ke pertanyaan diskusi yang di awal tadi, mungkin nggak dalam satu ekosistem terdapat lebih dari satu produsen? Berarti rantai makanannya ada berapa? Ya lebih dari satu. Berarti kalau ada beberapa rantai makanan dalam ekosistem yang sama, kira-kira saling benar-benar nggak rantai makanannya? Kira-kira bentuk apa maksudnya? Baik, nah untuk di diskusi tahap yang kedua, kalian akan mempelajari tentang jaring-jaring makanan, di mana kalian akan mendiskusikan dengan kelompok kalian memilih salah satu ekosistem yang disepakati, dan bentuk produknya boleh dalam bentuk yang sesuai dengan hasil kesepakatan kelompoknya. Boleh tadi apa? PowerPoint, boleh video. Nah, sudah saya sediakan di sini ya kertas pelaku. Nah, silakan kalian berdiskusi dengan temannya untuk di pertanyaan yang bagian kedua. Kesimpulan dari apa yang kalian dapatkan pada hari ini sesuai dengan kembali kepada apa? Pertanyaan yang dua tadi ya, ya. Kembali kepada pertanyaan yang dua tadi. Ternyata dalam suatu program terdapat beberapa produsen yang akhirnya bisa menjadi suatu rantai makanan, dan rantai makanan tersebut dapat dan beberapa rantai makanan tersebut dapat disebut dengan jaring-jaring makanan. Saling berkaitan membentuk jaring-jaring makanan. Ya, terima kasih untuk Mbak Anissa Diana. Kemudian apalagi yang bisa disimpulkan dari
pembelajaran hari ini tadi. Oke, Nabila akan jadi Kesimpulannya pada pembelajaran hari ini adalah dari makanan adalah gabungan dari beberapa rantai makanan yang saling berhubungan dalam ekosistem yang digambarkan dalam bentuk piramida makanan. Karena untuk menunjukkan jumlah komponensi ekosistem di dalam keadaan kembali. Dalam menjaga keseimbangan ekosistem, dari makanan memiliki banyak komponen dan lebih sedikit karnivora juga omnivora. Hingga dalam ekosistem tergabung yang berakibat organisme pada tingkat trofik di atasnya akan bertambah dan organisme pada tingkatan trofik di bawahnya menurun. Sumber makanannya mengalami penurunan. terima kasih untuk kelompok 3 ya, yang melengkapi kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Jadi kalau kita kesimpulan sama-sama, yang pertama dari makanan adalah apa? Kumpulan berbagai rantai makanan yang saling berhubungan, saling berkaitan. Dan rantai makanan tadi digambarkan dalam bentuk apa? Piramida bentuknya seperti apa, Nak? Selalu seperti ini ya. Kenapa? Karena untuk menunjukkan bahwa kalau dibuat dalam piramida berarti ekosistem dalam keadaan seimbang. Bisa membayangkan kalau piramidanya terbalik apa yang terjadi? Berarti bagaimana? Dia mengalami kekurangan karena yang paling besar biomasa terenergi itu berada pada posisi paling bawah. Kalau paling bawahnya itu terbalik, berarti nanti lebih sedikit, berarti sumber makanannya semakin berkurang. Berarti konsumen di atasnya kekurangan makanan. Berarti ekosistemnya menjadi lama berseimbang. Jadi digambarkan dalam bentuk piramida makanan untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Dan kemudian bila salah satu organisme berkurang, entah konsumen tingkat 2, entah konsumen tingkat 3, maka akan berpengaruh pada keseimbangan ekosistem. Yang di bawahnya bagaimana? Yang di bawahnya, kalau konsumen tingkat 3-nya berkurang atau punah, maka konsumen tingkat 3 gimana? Kalau jangan nggak ada yang makan. Konsumen di atasnya bagaimana? Kehilangan sumber makan berarti akan mengalami penurunan bahkan kepunahan. Makanya sangat penting sekali untuk menjaga interaksi antara komponen biotik dan salah satunya melalui apa peristiwa rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Baik, sampai di sini apa yang mau ditanyakan? Sudah paham semuanya? Ya. Kalau sudah paham, untuk semakin memperjelas pemahaman kalian, itu ada pospes untuk kalian hari ini, silakan dikerjakan dan sekaligus mengisi lembar refleksi untuk pembelajaran hari ini. Nanti 1 atau 2 menyampaikan hasil refleksinya. Saya harap ada yang mengungkapkan refleksi pembelajaran hari ini. Merefleksikan pembelajaran hari ini. Mungkin dari saya pembelajaran pada siang hari ini sudah lumayan sempurna dan memancing kreativitasan para murid-murid sehingga murid itu tidak boring dan tidak aktif di kelas. Dan 3 kata yang menggambarkan pembelajaran hari ini adalah semangat, mantap, dan kerja bagus. Satu lagi, mungkin perwakilan masing-masing kelompok merefleksikan pembelajarannya, boleh silakan. Ayo. Merefleksikan pembelajarannya dari yang kamu dapatkan dari pembelajaran ini. Secara umum boleh, berarti itu juga boleh silakan.
setuju. Suasana di dalam kelas membuat saya semangat untuk belajar dan tahu lebih banyak, sangat setuju. Saya nyaman untuk mengungkapkan pendapat selama pembelajaran langsung, setuju. Pembelajaran pada materi ini membekali saya sebagai warga yang baik, sangat setuju. Walau pembelajaran memadai untuk saya memahami isu yang ada di sekitar saya, setuju. Diskusi kelompok saya berjalan asik dan membuat pengetahuan saya kaya bertambah, sangat setuju. Guru membantu saya dalam belajar dan belajar, sangat setuju, sangat setuju. Metode yang digunakan untuk pembelajaran ini seru dan menyenangkan, setuju. Keterampilan saya bertambah pada pembelajaran ini, sangat setuju. Masukan pendapat saya hari ini, pembelajaran hari ini sangat berbeda dengan hari-hari yang lain atau menyenangkan. Asik belajar ini asik tidak bosankan dan menambah keterampilan. Asik, menambah keterampilan untuk bersama. Ya. Insya Allah akan kalian sampaikan nanti kan hubungan ya akan saya gunakan sebagai bantuan untuk memperbaiki proses pembelajaran saya pada pertemuan-pertemuan yang akan bila ada kurang, saya mohon maaf untuk ini. Saya akhiri. Assalamualaikum.